Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,94% ke angka 6036. Selain video ini, kami juga telah mengupload satu video yang membahas tentang saham-saham yang hari ini banyak dilepas oleh asing. Dan di video ini saya akan menganalisa saham Friend yang dalam satu minggu terakhir ini terus bergerak turun. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sekarang saya akan coba menganalisa saham Friend. Saham Friend banyak dimintain tolong untuk dianalisa oleh teman-teman di Instagram maupun di kolom komentar di YouTube. Karena mungkin banyak yang tertahan di harga atas. Karena memang kita tahu sebelumnya Friend banyak sentimen positifnya. Banyak keluar berita Friend menang lelang 5G, Friend bersaing ketat dengan Telkom dan lain-lain. Tapi jika kita lihat secara grafik, Friend malah enggak naik. Padahal banyak berita positif, tapi Friend malah bergerak turun. Jika kita lihat di grafik ini, secara tren Friend masih bergerak downtrend. Memang sebelumnya sempat berusaha break dari garis EMA 50 yang merupakan resisten kuatnya. Ya, coba kita gambarkan posisi ini. Pada posisi ini mungkin banyak teman-teman optimis Friend akan berusaha naik menembus garis EMA 50 dan naik menyentuh atau mendekati garis EMA 150. Dan di posisi ini jika kita lihat lagi ada satu resisten di harga 800. Jadi pada saat tanggal 8 Desember Friend sempat naik di atas garis EMA 50, tetapi saat menyentuh garis di harga 80 Friend mulai turun. Dan keesokan harinya masih gagal naik melewati angka 80. Jadi setelah tanggal 8, tanggal 10, dan tanggal 16, Friend masih berusaha naik di atas angka 80 dan terlihat masih gagal break dari resisten ini. Jadi ketiga angka ini harus teman-teman ingat, nanti akan kita coba cek bandarmologinya atau broker summary-nya. Dan saat ini jika kita lihat, Friend telah turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan saat ini untuk support terdekat berada di harga 668 dan untuk support yang lebih kuat berada di angka 65. Dan Friend juga sebelumnya sempat turun menyentuh angka 60. Jadi secara teknikal jika kita lihat, Friend saat ini masih bergerak sideways cenderung downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Jadi hari ini Friend masih ditutup turun 1% lebih ke angka 70. Dan untuk broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi hari ini. Jadi terlihat memang kesannya ini akumulasi tapi ini distribusi. Dan asing terlihat satu minggu terakhir ini melakukan distribusi. Dan banyak juga bertanya, Pak, kenapa Friend bisa turun padahal asing sebelumnya terus masuk melakukan akumulasi. Ya, teman-teman bisa lihat, pada saat ini memang asing terus melakukan akumulasi. Dan asing tidak berpengaruh pada saham-saham yang bukan blue chip. Jadi teman harus ingat, untuk saham-saham yang second liner atau third liner, kita tidak perlu terlalu fokus pada asing. Karena asing bukan menjadi bandarnya atau yang menggerakkan harganya. Jadi walaupun bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi, harga Friend tidak naik malah turun. Dan saat ini telah turun di bawah garis EMA 50. Sekarang kita coba lihat seperti yang tadi saya kasih tahu. Ini tanggal 29 Desember, untuk netnya terlihat bandar melakukan distribusi. Sekarang saya akan ganti ke tanggal 8. Ya, coba saya kasih lihat. Tanggal 8 yang posisi ini pada saat kenaikan tinggi dan gagal break dari harga 80
dan pada saat tanggal 10 dan tanggal 16. Ketiga tanggal ini saya akan kasih lihat teman-teman. Sekarang saya ganti ke tanggal 8. Teman-teman bisa lihat dengan sangat jelas pada saat tanggal 8 friend naik lumayan tinggi. Tapi untuk data broker summary, Bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi teman-teman bisa lihat angkanya beda jauh. Jadi kesannya Bandar malah memanfaatkan informasi ini atau sentimen positif ini untuk menjual di harga atas. Jadi Bandar tidak ada niat untuk menaikkan harganya. Jadi malah memanfaatkan euforia dari retail yang ingin membeli saham friend, mereka bisa menjual di harga yang lebih mahal. Sekarang saya ganti ke tanggal 10. Teman-teman lihat lagi, pada saat tanggal 10, friend masih gagal naik di atas angka 80 dan Bandar masih terus melakukan distribusi dengan jumlah besar dengan broker yang sama FZ. Jadi FZ 2 hari tanggal 8 dan 10 melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi kesannya memang sengaja menjual di harga atas supaya bisa keluar dari saham ini. Sekarang kita pindah ke tanggal 16. Nah teman-teman bisa lihat net buy-nya memang kelihatan besar, tapi net sell-nya lebih besar lagi. Dan saat ini brokernya RF. Jadi memang nggak ada niat untuk mengakumulasi saham ini. Jadi memang tujuan mereka itu menjual pada saat ada euforia bahwa friend ada potensi untuk naik karena ada sentimen positif ini. Jadi pada saat ada berita positif ini, Bandar malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual di sekitar angka 80. Kan angka 80 saat itu merupakan resistennya. Jadi untuk teman-teman yang malah membeli di sekitar angka 80 atau di atas garis EMA 50 dan saat ini nyangkut, teman-teman harus lebih waspada. Karena memang saat ini masih ada satu support yang lumayan kuat di angka 65. Tapi apabila dalam beberapa minggu ke depan friend masih terus dilakukan distribusi, ada potensi support di angka 65 juga akan terlewati. Dan jika teman-teman lihat secara fundamental pun menurut saya friend kurang bagus. Karena itu saya jarang menganalisa saham ini. Bisa teman-teman lihat EPS minus, ini kita ganti kuartal 3 minus, sudah beberapa tahun minus, PER juga minus dan semua rata-rata minus. Jadi memang friend naik atau berusaha dinaikkan hanya karena ada sentimen positif bahwa mereka menang lelang 5G. Padahal walaupun friend mendapatkan 5G, bukan berarti ada jaminan perusahaan mereka akan positif ke depannya. Karena bukan cuma mereka saja yang mendapatkan 5G. Ada beberapa perusahaan juga, salah satunya Telkom yang mendapatkan 5G juga. Jadi bukan berarti ini monopoli dan potensi kedepannya friend akan naik, belum tentu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memberi saham friend, sebaiknya tunggu di sekitar angka 65. Karena saat ini merupakan support yang kemarin terlihat masih bisa menahan penurunan dari saham friend. Tapi sebaiknya cut loss apabila friend gagal bertahan di atas angka 60. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham friend di atas garis EMA 50, pertimbangkan untuk cut loss apabila friend turun di bawah angka 60. Karena takutnya friend malah turun ke bawah angka 60 dan malah bertahan di angka 50. Kadang saya tidak menyarankan untuk teman-teman yang baru mulai trading saham atau investasi saham untuk membeli saham ini. Karena secara teknikal saham ini kurang bagus, cara bandarmologi juga asing atau Bandar terus distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan secara fundamental juga teman-teman bisa lihat saham ini sangat tidak bagus karena PER dan EPS saja negatif selama beberapa tahun. Jadi sebaiknya fokus pada saham lain yang lebih bagus daripada saham ini. Jadi saham ini saya bantu analisa karena saya melihat banyak yang nyangkut di harga atas pada saham ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga atas,
masih bisa hold karena masih ada harapan untuk rebound selama masih bertahan di atas angka 60. Tapi apabila angka 60 terlewati, teman-teman harus pertimbangkan untuk cut loss. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.